fans buta sehingga apapun yang dilakukan oleh idolanya menjadi sesuatu yang benar walaupun Waalaikumsalam buat masnya yang lapaknya udah rame banget tuh sampai masuk lambe turah loh ya. Karena kemarin ngebahas tofu. Dia sih katanya dia nggak ngebahas tofu, dia ngebahas semua acara TV yang tidak pantas buat ditontonan, tapi dia nge-stitch video yang ngebahas kalau misalnya pengen story of tofu itu dihapus. Buat masnya ya, kita bukan kayak buta atau segala macam. Kalau idola kita salah pun juga pasti kita ingatkan gitu ya. Tapi intinya ini programnya nggak salah mas, ya kan? Programnya juga positif, programnya juga sampai lulus sensor juga kan, berarti emang pantas buat ditayangkan gitu kan? Ini buat masnya, eh kita semua manusia ini pendosa mas, cuma beda dosanya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya masnya nggak suka nggak usah ditonton mas. Kalau misalnya mas pengen ngasih tahu mendidik semua orang tuh jangan kayak membandingkan satu acara doang sih. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, viral netizen banyak yang menginginkan untuk program pacaran antara Thorik dengan Fuji yang diunggah atau disiarkan oleh Trans TV, The Story of Thorik Fuji, untuk dihapus tayangan itu. Hal ini awalnya juga didukung oleh seorang ustadz muda, Ustadz Abizar Abiru, yang memang viral di TikTok. Dulu pernah membahas soal jatah mantan. Namun hal ini membuat para fans tofu tidak terima. Dan kemudian terjadi perang argumen di TikTok dengan Ustadz Abizar Abiru. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja pernyataan mereka di TikTok mereka masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu, dan komen ya, komen bagaimana pendapat Anda. Hai, Assalamualaikum Kak, izin pinjam videonya ya. Oke teman-teman, salah satu hal yang menurut aku bikin miris banget di Indonesia itu adalah siaran televisinya gitu. Banyak siaran-siaran yang menurut aku itu tidak pantas sekali untuk disiarkan, untuk dilihat, untuk ditonton. Karena televisi ini penontonnya itu kan dari semua umur. Ya, apalagi yang masih di dusun-dusun yang internetnya masih kurang lancar, ya salah satu media informasi yang jadi andalan itu ya TV. Maka sudah seharusnya pihak KPI atau pemerintah Indonesia itu memperhatikan siaran-siaran yang ada di televisi gitu. Mana yang layak, mana yang nggak layak untuk disiarkan. Tontonan-tontonan semacam ini untuk apa? Apa edukasinya? Yang ada anak-anak yang masih di bawah umur yang belum bisa menyaring mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mereka akan meniru perilaku semacam ini. Maka tak heran jika zaman sekarang banyak anak-anak di bawah umur yang sudah pacaran, bahkan hamil di luar nikah. Ya, karena tontonannya semacam ini gitu loh. Karena manusia itu berpikir, bertindak itu sesuai dengan informasi yang mereka terima, informasi yang mereka yakini ini adalah suatu kebenaran. Dan anak-anak itu belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan dicekokin dengan siaran-siaran semacam ini. Ya Allah, kalau ingin Indonesia memiliki pemuda-pemuda atau anak-anak yang mampu meneruskan tongkat estafet Indonesia yang lebih maju ke depan, dari kecil, dari sekarang diperbaiki gitu loh tontonan-tontonannya, dari siaran televisinya itu harus diperhatikan sekali. Ya, kalau tontonan semacam ini orang pacaran kemudian itu, ya Allah, untuk apa manfaatnya, apa edukasinya buat kita? Gak ada. Ya, jadi please KPI Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih memperhatikan lagi tontonan-tontonan atau segala sesuatu yang disiarkan di televisi. Dan buat teman-teman semua, yuk bantu ingatkan saudara-saudari kita yang ada di rumah untuk menonton satu hal yang memang itu memberikan edukasi dan manfaat untuk kita semua, supaya adik-adik kita, saudara dan saudari kita itu memiliki mindset, pola pikir dan perilaku yang memang benar sesuai dengan syariat Islam, bukan perilaku, pola pikir dan tingkah laku yang bertentangan dengan syariat Islam. Barakallahu fiik. Saya netizen ramai minta stop acara TV
Fuji dan Thorik Halilintar. Alasannya nggak mutu. Oke, kalau acara itu nggak mutu, stop. Tapi pemberitaan tentang Pak Dodi harus juga di stop, ya, karena itu lebih tidak bermutu. Malahan itu dapat pemberitaan tentang Pak Dodi itu lebih berbahaya karena dapat menyebabkan hipertensi dan asam lambung menjadi kuman, ya. Nah, itu aja komen Abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi sama gue nih. Beritanya bener-bener bikin boom, asik, bikin duar. Nggak juga sih, guys, menurut gue doang. Nih artikelnya di atas nih. Netizen ramai minta stop acara TV Fuji dan Thorik Halilintar. Nggak mutu katanya, kata netizen tuh. Tapi kayaknya kata hatersnya doang sih menurut gue. Ya kan? Ya namanya juga selebritis, artis. Ya kalau nggak ada haters bukan selebritis ya. Masyarakat biasa. Wajar kali. Pokoknya intinya berita terbaru dari gue mengguncang pertiktokan. Masa iya? Hai, Assalamualaikum. By the way, banyak banget yang komen seperti ini di video aku yang sebelumnya. Nggak tahu, mereka mungkin belum paham atau memang karena fans buta sehingga apapun yang dilakukan oleh idolanya menjadi sesuatu yang benar walaupun itu adalah suatu kesalahan. Oke, yang pertama, banyak banget dari komen itu membandingkan antara program yang dibintangi oleh Fuji dan Thorik dengan program yang lain, dengan program sinetron yang sejenis yang lain. Kok cuman ini yang disenggol, apa ini, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Teman-teman, kalian udah tahu bahwasanya program yang lain itu juga salah. Kalau kalian udah tahu bahwasanya itu salah, lantas kenapa kalian bandingin? Maka dengan sikap kalian yang seperti itu, secara tidak langsung kalian juga memvalidasi bahwasanya program yang dibintang oleh idol kalian itu juga salah, seperti itu. Jadi membandingkan sesuatu yang salah dengan kesalahan yang lain itu tidak bisa memberikan kebenaran di salah satunya. Semuanya sama-sama salah. Ibaratkan kalian bandingkan antara maling dan koruptor, keduanya sama-sama salah, lantas kenapa dibandingkan? Gak perlu. Harusnya yang kalian bandingkan adalah orang-orang yang koruptor dengan orang-orang yang jujur, yang amanah gitu. Maka dari situ bisa ketahuan mana yang benar. Kalau sama-sama salah itu sama sekali tidak bisa menimbulkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, dalam video itu saya tidak hanya mengkhususkan kritik kepada Fuji dan Thorik atau program yang dibintangi oleh beliau, tapi secara universal, program-program yang sejenis yang menayangkan pacaran dan lain sebagainya. Kenapa ada foto Thorik dan Fuji? Ya karena yang lewat di FYP saja itu yang lewat tuh video itu. Kemudian yang bisa di stitch juga itu, makanya saya bikin video itu, tapi pembahasannya secara universal. Sedangkan Fuji dan Thorik di video itu cuma sebagai contoh. Ya saya tidak membenarkan perbuatan pacaran mereka karena memang di dalam Islam itu dilarang. Kemudian yang keempat, banyak program TV yang menampilkan di situ membuka aurat, pacaran, berdua-duaan, pelukan, yang dimana ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga hal-hal yang seharusnya tidak lumrah, yang seharusnya tidak ditampilkan di TV, hal-hal maksiat ya, ditampilkan di TV, sehingga orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham itu menganggapnya adalah hal yang biasa. Seperti para fans-fans ini, mereka menganggap pacaran, segala macam, pelukan, pegangan itu hal yang biasa. Ya, sehingga hal-hal yang memang di situ harusnya tampil, hal-hal kebenaran itu menjadi asing karena kita selalu sering menerima informasi yang di situ adalah hal-hal kemungkaran, yang lumrah dianggap tidak lumrah, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Makanya penting banget kita memilih tontonan untuk diri kita, sehingga saya memberikan saran kepada KPI untuk lebih selektif dalam menayangkan siaran di televisinya. Seperti itu. Barakallahu fikum.